Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Ibu Suryanita selaku dosen pengampu mata kuliah Masalah Sosial dan Kriminologi dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari mahasiswa Jimmy Tana, kemudian mahasiswa Ibrahim J. Sajab, kemudian kami sendiri mahasiswa Marti Fitrianti, dan mahasiswa Nur Cahyo Ari Prasetyo, serta mahasiswa Janiar Arsyadila Lintang akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, di mana di sini kelompok kami, kelompok 4, mendapatkan tema yaitu mewujudkan negara anti korupsi. Kelompok kami sendiri mengangkat judul yaitu analisa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi di lembaga kepolisian. Untuk itu, kami persilakan untuk pemapar yang pertama, mahasiswa Arsyad untuk membacakan atau memaparkan hasil diskusi di kelompok kami. Dimulai dari yang pertama adalah latar belakang. Salah satu tujuan reformasi yang sering terdengar adalah pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dimulai sejak 1957 dengan beberapa undang-undang yang dikeluarkan. Kemudian latar belakang. Meskipun sudah ada undang-undang, kondisi korupsi di Indonesia justru semakin memburuk. Kemudian kegagalan upaya ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kemauan di tingkat atas, upaya perubahan yang parsial, terlalu mengandalkan penegakan hukum, dan minimnya peran serta pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta dalam proses reformasi. Korupsi merugikan masyarakat dan negara dan telah merajalela di dalam tubuh Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian kasus korupsi di tubuh Polri menunjukkan bahwa tindakan ini membahayakan integritas dan kredibilitas lembaga kepolisian, serta merusak citra positif yang telah dibangun selama ini. Perhatian khusus perlu diberikan pada lembaga kepolisian sebagai salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peran penting dalam mewujudkan negara anti korupsi. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi atau upaya pemberantasan korupsi di tubuh Polri. Kemudian yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan strategi atau upaya pemberantasan korupsi di tubuh Polri tersebut. Tujuan penelitian, yang pertama mendeskripsikan upaya pemberantasan korupsi di tubuh Polri. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan upaya tersebut. Baik, terima kasih. Akan kami lanjutkan. Selanjutnya, dalam tema yang kami angkat ini, di sini terdapat landasan teori. Yang pertama adalah teori kontrol sosial, di mana di sini berkaitan dengan teori-teori kriminologi. Kemudian yang kedua adalah teori konflik atau yang berkaitan dengan masalah sosial. Next. Dapat kami jelaskan secara singkat di mana teori kontrol sosial ini dibagi menjadi personal control dan external control, di mana kontrol internal dan eksternal dapat mempertahankan atau mengawasi seseorang agar tetap berada pada jalur yang seharusnya. Teori kontrol sosial ini menyatakan bahwa struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan itu sangat berpengaruh terhadap keteraturan masyarakat dan dapat menimbulkan kejahatan. Teori ini dipelopori oleh Travis Hirschi pada tahun 1969, di mana ia juga mengajukan ide social bond, yang mana dalam teori ini menyatakan bahwa seseorang dapat melakukan kejahatan atau penyimpangan perilaku jika tidak ada keterikatan moral terhadap masyarakat. Di mana dalam hal ini terdapat 4 unsur social bond, yaitu attachment, involvement, commitment, dan belief. Next.
Nah, kemudian teori konflik, di mana teori konflik ini mengatakan bahwa perubahan sosial terjadi karena konflik, bukan proses penyesuaian nilai. Kemudian juga teori konflik sosial adalah hal yang bertahan dalam eksistensi manusia, dan perubahan terjadi karena perjuangan antara kelas yang memerintah dan kelas yang tertindas. Karl Marx sendiri sebagai pelopor teori ini melihat konflik kelas sebagai pusat utama masyarakat dan memecah-mecah masyarakat. Kemudian juga ini berkaitan dengan konflik politik, yaitu bagian dari perjuangan kelas, dan ini merupakan inti dari pemikiran Marxis. Kemudian konflik juga dapat membantu pembangunan, persatuan, dan pelestarian lembaga sosial, serta dapat memperkuat identitas suatu kelompok dan mencegah dari melebur ke dalam lingkup sosial yang lebih besar. Next. Nah, di sini kami menggunakan metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan melalui hukum normatif. Kemudian jenis penelitiannya sendiri adalah kualitatif, yang bersifat deskriptif analisis. Kemudian juga pengumpulan data melalui tinjauan literatur. Dan analisis yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa makalah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Nah, di sini analisa dan pembahasan pada pembahasan kelompok kami yang dibahas antara lain yang pertama yaitu strategi atau upaya pemberantasan korupsi di tubuh Polri, kemudian yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan upaya pemberantasan korupsi di tubuh Polri. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh mahasiswa Nur Cahyo Izin. Terima Next. kasih atas kesempatannya rekan kami, Saudari Marti. Saya izin langsung melanjutkan. Sebagai strategi yang dapat diambil pada pembahasan tulisan kami ini untuk sebagai upaya pemberantasan korupsi di tubuh Polri, maka ada 4 hal. Yang pertama adalah menanamkan akuntabilitas. Kita pada pemikiran Robert Klitgard, perilaku kriminal dapat muncul ketika pekerja memiliki kekuatan monopoli atas konsumen. Karyawan-karyawan memiliki banyak kewenangan untuk dapat bertindak, dan ketika akuntabilitas karyawan di hadapan atasan ini lemah. Berdasarkan fakta ini terlihat bahwa Polri memiliki kualitas yang dapat mendukung terjadinya korupsi, yaitu monopoli dan kewenangan. Terkait dengan isu monopoli dan kewenangan dalam kaitannya dengan korupsi, ini ada istilah power tends to corrupt ya. Kita pernah mendengar bersama. Absolutely power corrupts absolutely. Akibatnya semakin besar kewenangan yang dimiliki Polri, semakin besar pula kemungkinan anggota Polri melakukan tindakan korupsi. Dua hal berikutnya yang dapat mengurangi korupsi adalah akuntabilitas pada atasan dan pertanggungjawaban kepada atasan jelas merupakan bentuk pengendalian yang baik dalam bentuk kontrol pengawasan. Namun ketika korupsi sudah terjadi secara masif dan terdapat hampir di semua kalangan dan di semua level, hal ini kemungkinan besar tidak akan efektif dan bahkan bisa jadi justru menjadi pendorong perilaku koruptif itu sendiri. Kemudian pada bagian kedua kita perlu melihat sebagai strategi adalah bagaimana penerapan pada perbaikan struktur organisasi kepolisian dengan menggunakan model pemolisian yang terpadu. Kita ketahui bersama bahwa sistem politik dan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh suatu negara dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem kepolisian yang digunakan oleh negara itu sendiri. Sistem kepolisian yang diterapkan oleh organisasi kepolisian di negara dengan sistem pemerintahan federal tentunya akan berbeda dengan negara yang sistem pemerintahnya monarki. Kepolisian Republik Indonesia saat ini menggunakan struktur kepolisian yang terpusat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 Ayat 2. Ya. Dan oleh karenanya ada kelebihan dan kekurangan dari sistem terpusat yang dimiliki oleh Polri. Keuntungannya memang memiliki jangkauan kekuasaan yang luas. Ya. Sistem komando dan kontrolnya bisa disederhanakan nih sebetulnya. Kemudian memungkinkan pengembangan standar profesional yang dapat lebih efektif dan efisien baik dalam administrasi maupun operasional. Pengawasannya lebih luas dibandingkan dengan sistem desentralisasi dan anggaran tentu lebih besar untuk sarana prasarana dan juga bagaimana menjalankan organisasinya.
Di samping ada keuntungan tersebut, ada juga kerugian, kelemahan sebagaimana tadi kami sampaikan. Di antaranya adalah ini ada kecenderungan berpihak pada penguasa dan tentu ada penarikan diri dari masyarakat karena lebih cenderung berpihak pada penguasa. Kemudian birokrasinya tentu berlebihan ya. Kemudian kurang dapat beradaptasi dengan kekhasan daerah dan masyarakat setempat. Kemudian juga rentan terhadap intervensi penguasa itu sendiri dan juga penyalahgunaan organisasi dan juga penggunaan kewenangan kekuasaan untuk kepentingan penguasa. Akibatnya di sinilah terdapat kecenderungan korupsi. Kemudian yang selanjutnya kita perlu memperhatikan bagaimana memperbaiki dan memfokuskan diri pada metode pengaduan masyarakat. Karena objek kita, pekerjaan kita yang mengukur juga masyarakat, maka penerimaan pengaduan di masyarakat menjadi hal yang penting ya. Dalam kaitannya dengan korupsi yang acap kali bersifat tersembunyi, kemudian dilakukannya tentu dengan menghilangkan eh, identitas atau jejak ya. Akibatnya pihak-pihak yang melakukan korupsi tentu akan menentang setiap upaya untuk mengungkap perilakunya. Oleh karenanya perlu dilakukan pemahaman bahwa sistem informasi harus mudah diakses oleh publik, manajemen mudah dibuat, dioperasionalkan, objektif, kemudian juga terdapat kerahasiaan bagi pelapornya. Ya. Jadi whistleblowing-nya ini juga harus berjalan. Kemudian berprinsip tulus, jujur, kemudian juga terdapat akuntabilitas. Selanjutnya kita perlu perhatikan bahwa aduan ini harus mampu dirancang dengan adanya penerapan prosedur internal untuk menjaga integritas dan diaudit oleh penyelidik-penyelidik dari luar juga. Sehingga dari hal ini berkorelasi juga dengan bagaimana pengawasan internal kepolisian yang bisa terwujud dengan lebih baik sebagai solusi atas hal-hal yang sebelumnya telah disampaikan. Eh, dengan dukungan teknologi tentunya untuk dapat menganalisis sistem dan juga untuk melakukan pengambilan keputusan. Oke, kita lanjut di bagian selanjutnya. Baik, kami lanjutkan ke penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan upaya pemberantasan korupsi di tubuh Polri. Ada 4 hal yang akan kami bahas. Yang pertama adalah eh, tentang masalah leadership ya. Jadi ini menjadi salah satu kunci di mana kepemimpinan dalam organisasi sangat penting dan sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu program. Jika kepemimpinan ini berkualitas, tegas, berintegritas yang tinggi, maka pemberantasan korupsi di tubuh Polri pun akan juga dapat berjalan dengan baik. Kemudian komitmen dalam memerangi korupsi ini juga akan berdampak pada pemberian efek positif pada bawahan dan mendorong mereka untuk mengikuti jejak pimpinan. Namun jika pimpinan tidak memiliki integritas yang kuat, maka upaya pemberantasan korupsi akan cukup sulit karena bawahan cenderung mencontoh perilaku buruk dari pemimpin itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tentang kebijakan. Kebijakan yang dibuat oleh pimpinan Polri dalam hal pemberantasan korupsi juga sangat penting. Kebijakan yang dibuat jelas harus eh, dapat diukur dan juga dapat efektif membantu memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan ini berjalan dengan baik. Selain itu, kebijakan juga harus diterapkan secara konsisten dan adil tanpa pandang bulu kepada siapapun yang terlibat dalam tindak korupsi. Jika kebijakan tidak jelas atau tidak konsisten atau multitafsir, maka sulit untuk dapat menghentikan praktek korupsi di tubuh Polri. Selanjutnya kita melihat bagaimana tentang faktor manajemen organisasi. Manajemen organisasi yang baik tentu sangat diperlukan dalam menjamin keberhasilan upaya pemberantasan korupsi. Polri harus memiliki sistem manajemen yang kuat dan transparan, termasuk sistem pengawasan dan kontrol yang efektif. Manajemen yang buruk dapat mengarah pada kesalahan dan kecurangan yang dapat memfasilitasi korupsi di tubuh Polri. Termasuk jika uh,
manajemen organisasi ini tidak dijalankan, malah dapat memperbesar korupsi itu sendiri tentunya. Kemudian faktor budaya organisasi, ini banyak kritik dari masyarakat kemarin terhadap kejadian-kejadian dari Tubuh Polri tentang bagaimana budaya organisasi Polri harus segera direformasi. Budaya organisasi yang terbuka dan transparan juga sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tubuh Polri. Jika budaya organisasi mendorong untuk praktek korupsi atau memberikan toleransi terhadap perilaku korup, maka upaya pemberantasan ini akan sulit dilakukan. Oleh karena itu, budaya organisasi harus diubah agar berubah ke arah positif, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan kejujuran, serta menghargai tindakan yang transparan dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, faktor-faktor seperti yang sudah saya sebutkan, kepemimpinan, kebijakan, manajemen organisasi, dan budaya organisasi sangat penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan upaya pemberantasan korupsi di tubuh Polri. Untuk mencapai keberhasilan dalam pemberantasan korupsi tersebut, Polri harus memperhatikan 4 faktor tersebut dengan cermat dan terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Demikian bagian saya, silakan dilanjut oleh pemapar selanjutnya. Ya, baik. Adapun kesimpulan dan saran dari paparan kami kelompok 4, yang pertama, terdapat beberapa strategi dan upaya dari pemberantasan korupsi di tubuh Polri, yaitu meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam menegakkan hukum, kemudian membentuk lembaga-lembaga yang sifatnya independen untuk menangani kasus yang menjadi atensi dari pemerintah dan masyarakat, seperti di sini yaitu korupsi, ya. Kemudian meningkatkan kualitas dan juga kuantitas dari sumber daya manusia. Serta juga memperbaiki sistem dari manajemen dan tata kelola yang ada di organisasi Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan strategi atau upaya pemberantasan korupsi di tubuh Polri meliputi antara lain faktor kepemimpinan, kemudian kebijakan, manajemen organisasi, dan budaya dari organisasi. Saran yang dapat disampaikan adalah upaya pemberantasan korupsi di tubuh Polri perlu dilakukan dengan lebih meningkatkan kegiatan yang serius dan memperhatikan faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari upaya tersebut. Kemudian melakukan evaluasi terhadap strategi dan upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan. Kemudian juga meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam pemberantasan korupsi. Demikian untuk kesimpulan dan saran dari kami, kelompok 4. Baik, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan kelompok 4 yang telah memaparkan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Selanjutnya kami mohon saran dan masukan dari Bu Suryanita selaku dosen pengampu mata pelajaran. Kemudian juga kami mohon saran dan masukan dari mahasiswa KIK 27 ataupun rekan-rekan lain yang sudah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.